Bersyukur, tanda berterima kasih karena orang itu telah berbuat baiklah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kita sukses. Itu bersyukur namanya. Tapi ketika kita memuji Allah, mau memberi kebaikan kepada kita atau tidak, karena Allah memiliki sifat-sifat terpuji, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebaikannya tidak diberikan kepada kita, berikan kepada orang lain misalnya, kita tetap memuji Allah. Dengan demikian, kata alhamdulillah itu lebih luas cakupannya daripada sekedar syukur. Syukur itu berterima kasih dalam bahasa Indonesianya. Kita bersyukur kepada Allah. Itu artinya berterima kasih. Nah, di sini najjana minal qaumidz dzalimin, karena telah menyelamatkan kami minal qaumidz dzalimin, dari kejahatan orang-orang yang zalim. Tidak ditenggelamkan, kemudian diselamatkan dari orang yang zalim. Itu berterima kasih kepada Allah. Najjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 529, surah Al-Qamar ayat 23. Halaman 529. Surah Al-Qamar ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Tsamud bin nuzuri faqalu absharan minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ar. Akhirnya tidak usah langsung dilepas saja. Wasu'or, jadi jangan dibaca wasu'or, bukan begitu. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ar. Ulqiyad dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum. Kullu syirbin muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'ata wa fa'aqar. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kadzabat qaumul Lutin bin Nuzur. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisaharin ni'matan min indina. Kadzalika najzi man syakar. Walaqad andarahum baqashatana fatamaru bin nuzur. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamatna a'yunahum. Fatamatna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabum mustaqir. Beda dengan fasilah sebelumnya. Fasilah itu adalah kalimat yang ada di akhir sesuatu ayat. Seperti yang sebelumnya, nuzur, bin nuzur, syakar, itu semuanya disebut fasilah. Nah, fasilah pada ayat ke-28 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kenapa? Letak perbedaannya, ar-ra di situ ada tasdidnya. Mustaqirrun. Kalau sebelumnya tidak ada tasdidnya, sehingga suaranya dilepas begitu saja. Fatamaru bin nuzur. Fadhuqu adabi wa nuzur. Tapi pada ayat ke-28 fasilahnya ditahan, suaranya ra. Walaqad sabbahahum bukratan adzabum mustaqir. Jadi suara ra-nya masih ditahan, tidak langsung dilepas. Kenapa? Karena di situ ada tasdid. Dengan cara seperti itu, orang yang mendengar walaupun tidak pegang Al-Quran, tidak pegang mushaf Al-Quran, menjadi tahu bahwa itu ra-nya bertasdid. Adzabum mustaqir. Fadhuqu adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 344. Halaman 344 surah Al-Mu'minun ayat 28.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza tawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillah. Faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, seperti yang biasa saya sampaikan di awal pertemuan, bahwa kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi panjang umur, karena nyawa kita masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika semalam kita tidur. Karena tidur itu sebetulnya sama dengan mati, rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati, orang yang tidur, rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya ketika orang itu tidur tidak mati, maka roh yang dipegang oleh Allah itu dikembalikan lagi, sehingga tanpa diawali mendengar panggilan azan itu kemudian kita terbangun, apakah jam 2 tadi atau setengah 3 tadi, kemudian segera bergegas ke ruang mandi, ambil wudu. Masya Allah, luar biasa. Suasana sepi, suasana hening, kemudian kita bangun, munajat, berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu ada panggilan suara azan, kemudian melangkahkan kaki menuju ke tempat kumpul, tempat evakuasi, tempat kita berkumpul untuk menunaikan dan memenuhi panggilan itu, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemarin ketika saya diminta untuk menyampaikan hikmah haji Mau'izatul Hasanah dalam sebuah tasyakuran haji, tasyakuran as-safar lil hajj, saya sampaikan, man sholat subha fi jama'atin tsumma yajlisu yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu tsumma yusalli rak'atain kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah dan kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dengan baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, atau baca Al-Quran, atau mengajar. Seperti pada hari ini kita ada majelis, termasuk zikir. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit sepenggalahan. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian orang itu bersolat 2 rakaat. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan ini sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat duha. Kana ka ajri hajjatin wa umratin tammatan. Yang begitu itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Tammatan, sempurna. 3 kali Rasulullah menyebutnya. Waktu itu saya sampaikan,
Pak Agi atau itu yang ikut hadir di situ. Saya sampaikan itu. Itu di kitab Muraqil Ubudiyah. Jadi pengarang kitab itu. Nah, kitab aslinya kitab Muraqil Ubudiyah ini dikarang oleh Imam Ghazali. Kemudian disyarai, diberi komentar oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ mengutip hadis ini. Masal subha rohatai masal subha fi jama'ati. Tsumma yajlisu yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu tsumma yusalli rak'ataini kana ka'ajri hajjatin wa umratin tammatan. Kita termasuk bagian dari itu, insyaallah. Kita bangun, kemudian berjamaah sholat subuh, setelah sholat subuh zikiran, setelah zikiran dari majlis kemudian kumpul di majlis ini, termasuk zikir juga, insya Allah mendapat pahala haji. Bagi mereka yang apa daya tangan tak sampai, karena untuk ibadah haji itu kan memerlukan dana. Bagi orang yang tidak memiliki dana cukup dengan begini sudah mendapat pahala haji dan umroh tamatan, sempurna kata Rasulullah. Kita ya yakin saja karena ini sabda Rasulullah dan muttafaq alaih sahih. Lebih-lebih kemudian zikir ini kita berbicara tentang Al-Quran, membahas tentang Al-Quran yang merupakan ibadah sunnah yang paling utama di antara ibadah yang lain. Paling utama ibadah ini. Selain ibadah wajib, sholat, lima waktu, iman kepada Allah, baca Al-Quran merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan Ahlul Quran itu, Al-Quran ini bisa menyepaati kelak di akhirat ketika kiamat akan menjadi syafaat bagi kita, akan mengangkat diri kita. Apalagi di situ ada surat Tabarok, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini kelak akan membela kita. Kita akan diadab oleh malaikat karena pertanyaannya bisa jawab misalnya. Dan orang yang meninggal ini itu istiqomah baca surat Tabarok atau hafal surat Tabarok itu juz yang ke-29 dari Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Terus hafal. Saya hafal sejak dulu ini waktu masih belum di pesantren sudah hafal. Karena di Madura ada tradisi saudara-saudara itu setiap malam Jumat itu kumpul baca surat Munjiat yang jumlahnya 7 surat. Mulai dari Alif Lam Mim Sajdah, kemudian surah Yasin, kemudian surat Dukhan, surat Waqiah, surat Tabarok, surat Al-Mulk dan seterusnya itu. Hafal. Nah, itu jangan macam-macam malaikat. Kata Al-Quran karena surat Tabarok yang ada di hati, di halaman di hatinya orang itu, yang hafal itu, yang istiqomah baca surat Tabarok. Ini cuma surat Tabarok, apalagi istiqomah menghatamkan Al-Quran. Semakin memberi jaminan pembelaan Al-Quran itu kepada kita. Jangan macam-macam. Nah, saya kan ditugas oleh Allah untuk menyanyikan ini, kemudian orang ini tidak bisa jawab. Nah iya, tapi saya ada di dalam orang itu. Jangan macam-macam. Artinya lapor kepada Allah. Ya Allah, ini ada hambamu seperti ini jawabannya. Ini dibela katanya. Iya, ya pelan-pelan aja, jangan keras-keras pada orang itu. Walhasil Al-Quran sangat luar biasa. Tidak hanya untuk memberi syafaat kelak di akhirat, di hari kiamat. Di zaman sekarang ini, pada hidup kita, sudah jaminan istiqomah baca Al-Quran. Istiqomah rezekinya. Tidak nih, sudah istiqomah 1 bulan saja, tidak usah lama-lama. Istiqomah 1 bulan. Saya tahajud bin nikmah. Belakangan ini, sejak ada YouTube ini, Mas Rozak ini ngacau ini. Sejak ada YouTube ini, saya sudah tidak lagi 5 hari hatam.
Kalau di awal-awal 5 hari hatam, 5 hari hatam. Artinya setiap hari saya membaca 6 juz. 6 juz ini tahdud minimal. Sudah dicoba. Apalagi yang memang kerja, saya nggak kerja itu dapat makan kok. Tidak kalah dengan orang-orang yang kerja banting tulang, makan, tampilannya tidak kalah juga. Padahal tidak kerja, ya kan? Tidak pegang cangkul, bukan pegawai, tidak di pasar, ya. Ini Al-Quran. Nah belakangan ini kadang 10 hari baru hatam. Ini kan non saya mempersiapkan mau diajak ke selawatan juga sama itu. Tapi saya koreksi, oh ini berarti saya harus introspeksi diri ini, harus introspeksi. Akhirnya sekarang sudah mulai kembali. Kemarin sudah 6 hari hatam. Sekarang ini insya Allah 5 hari lagi. Kita coba. Nah, tapi bagi yang kerja, ya jangan baca Al-Quran. Pekerjaannya nanti Pak Guru misalnya potong baca Al-Quran, anak muridnya ditinggal. Tidak boleh begitu itu. Tidak boleh. Jadi diterjemahkan menjadi mantap. Faidah tawaita, maka apabila engkau wahai Nuh, anta kamu telah mantap. Sesuatu disebut mantap ketika sesuatu itu berada dalam posisi seimbang. Tidak berat kanan dan juga tidak berat di kiri, seimbang. Nah, sesuatu yang seimbang itu posisinya ada pengertian mantap di situ. Ada nuansa mantap di situ. Di awal kan Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah ketika masyarakatnya, kaumnya itu diajak selama 950 tahun. Karena umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. 1050 tahun, kemarin sudah saya jelaskan. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Ketika 40 tahun itu mengajak kaumnya selama 950 tahun. Dan hidup sesudah banjir bah ini selama 60 tahun. Itu artinya usia Nabi Nuh itu 1050 tahun. 40 tahun diangkat menjadi nabi. Nah, kemudian mengajak kaumnya 950 tahun. Sudah berapa ini? 950 kan? 990. Ditambah 60 tahun hidupnya Nabi Nuh sesudah air bah. Sudah banjir ini kan umurnya 1050 tahun. 1050 tahun. Nah, ngajak kaumnya ini ada berapa gerintir yang ikut. Akhirnya matur Nabi Nuh pada Allah. Ya Allah, kami sudah mengajak siang malam, mengajak secara terang-terangan, mengajak secara sembunyi-sembunyi, tapi kaumku tidak mau yang ikut. Akhirnya oleh Allah dikabulkan pengaduan Nabi Nuh ini, diperintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Nah, singkat ceritanya, setelah air bah itu datang, perahu ini sudah siap untuk berlayar. Di awal prosesnya, karena proses pembuatan perahu ini pada waktu zamannya Nabi Nuh betul-betul pekerjaan baru, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berada di bawah pengawasannya. Ketika proses membuat perahu itu berada di bawah pengamatan Allah dan petunjuk teknis dari Allah. Karena sekali lagi membuat perahu pada waktu itu betul-betul pekerjaan baru. Di samping itu dibuat di tempat yang jauh dengan laut, jauh dengan sungai. Ya katakan di Licin sana misalnya, atau kalau di Kalibaru di Lekap sana buat perahu, mau dibawa kemana, mau mencar jauh. Jadi ada bimbingan teknis dari Allah langsung. Nah, pada ayat ini bimbingan itu masih berlanjut oleh Allah.
Proses evakuasinya juga dibimbing oleh Allah. No, itu orang-orang satu jodoh kamu naikkan ke perahu. Binatang-binatang buas itu taruh di dek paling bawah. Nah, kemudian yang tengah itu binatang ternak dan makanan serta minuman taruh di situ. Nah, di dek pertama ini Nabi Nuh dan manusia yang ada di atas. Itu dibimbing langsung oleh Allah. Bimbing langsung oleh Allah. Karena peristiwa ini betul-betul baru. Dan proses pembuatan perahunya itu juga betul-betul baru. Jadi bimbingannya, pengawasannya diberikan langsung oleh Allah. Sekali lagi pada ayat 28 ini, bimbingan itu masih terus berlanjut dari Allah. Faidah istawaita, maka apabila istawaita kamu telah mantap. Ini ditujukan kepada Nabi Nuh. Faidah istawaita wahai Nuh, faidah istawaita apabila engkau telah mantap, antah kamu, wa ma'aka dan orang ma'aka yang bersama kamu di atas perahu itu, alal burki di atas perahu. Kamu telah mantap di atas perahu. Mantap karena keyakinannya mengikuti ajakan Nabi Nuh. Jadi hati dan pikirannya menjadi mantap karena mengikuti kebenaran. Mantap karena bisa naik di perahu sehingga selamat, tidak ikut karam sebagaimana mereka-mereka yang ingkar dan tidak mengikuti Nabi Nuh, sehingga diselamatkan dari tenggelam. Nah, kemantapan itu fakul, ini bimbingan Allah. Fakul, maka katakanlah wahai Nuh, alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Ini kalimat pertama yang diajarkan Nabi Nuh, yang diajarkan Allah, yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh ketika selamat dari tenggelam. Ketika selamat dari tenggelam. Fakul, maka katakanlah wahai Nuh, alhamdulillah. Alhamdulillah ini artinya segala jenis puji-pujian apa saja lillahi milik Allah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, macam pujian itu ada 4. Jadi jenis atau macam pujian itu ada 4. Yang pertama, hamdu qadimin li qadimin. Ini ada 4 macam puji-pujian. Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadimin. Artinya pujiannya adat yang qadim, yaitu Allah, li qadimin kepada adat yang qadim. Allah memuji dirinya sendiri. La ilaha illa ana. Dalam Al-Quran disebutkan itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini Allah memuji dirinya. Hamdu qadimin. Qadimin itu artinya sifatnya Allah yang qadim, yang dahulu. Hamdu qadimin, pujian adat yang qadim yaitu Allah, li qadimin kepada adat yang qadim juga. Allah memuji dirinya sendiri, contohnya la ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya, Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua, hamdu qadimin li hadithin.
pujian adat yang qadim, yakni Allah li hadithin kepada yang baru, kepada makhluknya. Allah memuji Nabi Ibrahim. Ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu adalah orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah. Ini Allah memuji orang yang bertaubat. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini pujiannya adat Allah, pujian Allah kepada makhluknya. Hadis itu artinya baru. Nah, makhluk Allah itu semuanya disebut hadis, makhluk yang baru. Karena ada sebelum, sesudah tidak ada. Kan begitu. Sesuatu disebut baru kalau adanya itu sesudah tidak ada. Dulu tidak ada, sekarang ada. Maka itu makhluk baru, hadis baru. Kemudian yang ketiga, hamdu haditsin liqadimin. Pujian yang baru, yakni manusia, makhluknya, liqadimin kepada zat yang qadim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Kita memuji Allah. Itu hamdu haditsin liqadimin. Kemudian yang keempat, hamdu haditsin li haditsin. Pujian makhluknya, pujian manusia kepada manusia. Kita kan sering mendapat pujian dari sesama manusia. Atau orang tua memuji anaknya. Itu artinya pujian dari manusia kepada manusia. Ini juga milik Allah. Misalnya seorang ayah memuji anaknya karena lulus terbaik misalnya. Atau karena pinter, cerdas di sekolah misalnya. Kemudian dipuji. Nah itu pujian dari manusia kepada manusia. Ini milik Allah. Kenapa disebut milik Allah? Yang pintar anakku, ya, tapi yang membuat pintar itu adalah Allah. Paham Bapak ya? Oleh karenanya semua puji-pujian ini milik Allah. Itulah rahasia alhamdulillahi. Alnya ini lil istighraq. Lil istighraq itu faedahnya al itu untuk mencakup semuanya, semua jenis. Jadi untuk mencakup ke semuanya menggunakan alnya. Alhamdulillah, adapun segala jenis puji lillahi, yaitu milik Allah. Ya, pujian ini macam tadi. Jadi walaupun misalnya seseorang memuji temannya, memuji tetangganya, kemudian itu hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membuat seperti itu, membuat kaya, membuat pinter, membuat terampil, semangat, sukses, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa pertolongan dari Allah, tidak akan mampu manusia berbuat sesuatu. Itulah makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini perintah yang pertama, kalimat yang pertama yang diperintahkan oleh Allah. Berbicara tentang alhamdulillah ini, Bapak, banyak tuturan atau penuturan dari Rasulullah SAW mengenai keistimewaan dan keutamaan ucapan alhamdulillah ini. Kenapa? Karena alhamdulillah itu seperti tadi disebutkan, mencakup semua pujian-pujian, pengakuan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan terhadap semua anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, pada suatu ketika Rasulullah bersabda, seorang hamba yang diberi kekayaan oleh Allah, kekayaan di langit dan di bumi, sampai semua gemerlapan dunianya dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian setelah mendapatkan harta itu semuanya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada harta yang sudah dimiliki itu. Misalnya sekarang orang sukses, dalam usahanya sukses, kegiatannya sukses, sudah diperoleh kesuksesan itu, kemudian dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kata alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu jauh lebih besar, lebih utama dibanding harta-harta yang dimiliki. Dikomentari oleh seorang ulama, Abu Abdillah namanya. Kenapa demikian? Karena harta itu
akan lenyap, akan rusak, akan hilang. Tapi alhamdulillah akan kekal sampai pada akhirat nanti. Itulah sebabnya maka dalam Al-Quran disebut al-baqiyatus shalihat. Pernah mendengar Bapak ya? Pernah, pernah saya sampaikan. Al-baqiyatus shalihat itu artinya beberapa kalimat yang keutamaannya dan pahalanya kekal. Begitu baca langsung diberi pahala terus oleh Allah sampai pada kiamat. Al-baqiyatus shalihat dalam surah Al-Kahfi. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam surah Al-Kahfi begitu. Al-baqiyatus shalihat itu terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama, subhanallah. Saya tulis biar bisa dipahami dan diamalkan. Pertama, subhanallah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, Allahu Akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ulama ada yang menambahkan yang kelima, la haula wala quwwata illa billah. Billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini al-baqiyatus shalihat. Coba Pak Guru dicari itu dalam surah Kahfi ayat berapa itu lupa. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Banyak beberapa ayat surat-surat yang lain ada. Cuman yang saya ingat itu. Ayat berapa, Mas? Diketik ayatnya dulu, kemudian keluar nomor ayatnya. Belum ketemu. 30. Bukan. Surat Kahfi ayat 46. Surah Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Al-malu. Hah? Al-malu wal banun. Kenapa? Al-malu. Iya. Ayatnya 46. Ayat 46. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairum inda rabbika thawaban wa khairum amala. Terjemahnya artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. sudah, nggak ada keterangannya di situ. Nggak ada. Ada. Biasanya ada nomornya, ada footnote-nya di bawah. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi di situ al-mal wal banun zinatul hayat dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi kebanggaan ketika kita hidup di atas dunia ini. Punya harta banyak, punya anak banyak, sukses-sukses lagi. Bangga. Tapi itu kecil dibanding dengan al-baqiyatus shalihat. Dibanding dengan al-baqiyatus shalihat itu kecil. Itu maknanya ayat itu. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Seorang rumah tangga, suami istri sudah puluhan tahun menikah, berumah tangga, tapi nggak dapat anak. Apalagi ditambah nggak dapat harta, tambah ngenes hidupnya. Jadi keberadaan harta, keberadaan anak itu merupakan kebanggaan.
bagi seseorang dalam kehidupan dunia ini. Tapi sekali lagi itu kecil dibanding dengan al-baqiyatus shalihat itu. Al-baqiyatus shalihat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ditambah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Dari subhanallah Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Dari alhamdulillah, ketika kita alhamdulillah, Allah senang, ridho pada kita. Mau apa lagi kalau dibanding dengan harta dunia daripada keridhaan Allah? Kan itu yang kita butuhkan, keridhaan Allah. Dan seterusnya. La ilaha illallah sudah jelas. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa. Ini kalimat-kalimat al-baqiyatus shalihat. Nah, kalau kemudian harta banyak, anak banyak, kemudian pateng dengan al-baqiyatus shalihat, itu luar biasa itu. Komplit itu lengkap. Gitu ya. Ini alhamdulillah yang diajarkan. Alhamdulillah. Sebut kamu alhamdulillah. Karena kamu telah diselamatkan. Kemudian mengikuti ajakan Nuh. Dan kemudian beriman kepada Allah. Dan kamu diselamatkan juga dari tenggelam. Tidak seperti mereka. Kamu sebut alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua. Dari alhamdulillah itu disitu dianjurkan najjana minal qaumidz zalimin. Najjana telah menyelamatkan kami minal qaumidz zalimin dari kejahatan kaum yang zalim. Nah, ini syukur. Kalau tadi alhamdulillah, kemudian sekarang syukurnya. Karena beda pengertiannya. Alhamdulillah dengan memuji dengan bersyukur berbeda pengertiannya. Bersyukur, tanda berterima kasih karena orang itu telah berbuat baiklah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberi kita sukses. Itu bersyukur namanya. Tapi ketika kita memuji Allah, mau memberi kebaikan kepada kita atau tidak, karena Allah memiliki sifat-sifat terpuji, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebaikannya tidak diberikan kepada kita, berikan kepada orang lain misalnya, kita tetap memuji Allah. Dengan demikian, kata alhamdulillah itu lebih luas cakupannya daripada sekedar syukur. Syukur itu berterima kasih dalam bahasa Indonesianya. Kita bersyukur kepada Allah. Itu artinya berterima kasih. Nah, di sini najjana minal qaumidz zalimin karena telah menyelamatkan kami minal qaumidz zalimin dari kejahatan orang-orang yang zalim. Tidak ditenggelamkan, kemudian diselamatkan dari orang yang zalim. Itu berterima kasih kepada Allah. Jadi di kalimat ini ada dua pengertian, alhamdulillah dan kemudian alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Masih berlanjut bimbingan Allah, wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qul, dan katakan juga wahai Nuh, rabbi anzilni, ya Tuhanku, anzilni tempatkanlah aku munjalan di tempat mubarakan yang penuh berkah, mubarakan yang penuh kebajikan, mubarakan yang mantap, tidak tercecer kemana-mana dan penuh kedamaian. Itu artinya mubarakan, keberkahan. Beda kalau di atas najjana karena memang harus diikuti juga oleh pengikutnya. Oleh karenanya di situ difirmankan oleh Allah, anta wa man ma'aka. Engkau wa man ma'aka dan orang yang ikut kamu di atas perahu itu. Supaya dibiasakan, dilatih untuk menyebut alhamdulillah. Bukan hanya kamu yang ikut kamu di atas perahu itu dan anak turunnya juga, supaya dibiasakan menyebut alhamdulillah. Nah, tapi di sini hanya ditujukan kepada Nabi Nuh. Waqul, dan katakan wahai Nabi Nuh, Rabbi anjilni, wahai Tuhanku, anjilni, tempatkanlah aku. Aku, bukan kami. Kenapa? Karena di sini posisinya Nabi Nuh dibayangkan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang membawa pasukan, membawa beberapa orang untuk menyelamatkan diri dari tenggelam. Jadi tokoh sentralnya di sini adalah Nabi Nuh. Oleh karenanya di sini ucapan ini ditujukan kepada Nabi Nuh. Waqur rabbi anzilni, dan katakanlah wahai Nuh,
Rabbi anjilni, Tuhanku anjilni, tempatkanlah aku munzalan di suatu tempat mubarakan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebajikan serta kedamaian. Wa anta khairul munzilin, sedang engkau khairul munzilin, yaitu sebaik-baik zat yang memberikan tempat. Ini bisa juga dijadikan doa ini, karena kita senantiasa memerlukan bimbingan Allah. Nah, misalnya tentang pekerjaan, kalau doa ini ketika kita merencanakan satu pekerjaan, dengan doa ini bisa kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu yang sesuai dan cocok dengan potensi yang kita miliki. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, artinya peristiwa Nabi Nuh mulai mengajak, nah kemudian kaumnya tambeng-tambeng jahat-jahat, hanya beberapa gelintir yang ikut. Nah, kemudian sampai pada tenggelamnya mereka itu, dan sampai juga diselamatkannya Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya. Inna fi dzalika, sungguhnya dalam peristiwa itu, la ayatin, sungguh terdapat beberapa ayat, beberapa bukti tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Tentang kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Bagaimana tidak, Nabi Nuh bersama pengikutnya itu ada 6 bulan di atas perahu itu. Di banjir batu selama 6 bulan. Berangkat, berlayar mulai tanggal 10 bulan Rajab, kemudian berlabuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Kurang lebih selama 6 bulan di atas perahu. Di atas perahu. Nah, anak Nabi Nuh ini dari 2 istri itu ada 4. Istri yang pertama itu yang kafirah, yang tidak taat kepada Nabi Nuh, melahirkan seorang anak bernama Kan'an yang tenggelam itu. Nah, kemudian istri yang kedua ada 3 anak keturunan. Yang pertama bernama Sam, ini Abul Arab, ini yang menurunkan anak orang-orang Arab, yang menurunkan Nabi Muhammad juga. Justru itu dalam surah Yasin disebutkan di situ, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Dan termasuk ayat kepada mereka orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah, anna hamalnahum, kami telah mengangkut dzurriyyatahum, pada leluhur mereka, fil fulkil mashhun, di dalam perahu yang penuh dengan muatan. Yang dimaksudnya ini peristiwa Nabi Nuh ini. Jadi Sam ini Abul Arab. Nah, kemudian yang kedua Ham, namanya Ham, ini Abu Turki, Abu Sudan. Jadi yang melahirkan bangsa Sudan ini Ham namanya, keturunannya Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga namanya Yafut, itu Abu Turki. Jadi yang melahirkan bangsa Turki itu Abu Turki. Jadi ini yang disebutkan dalam surah Yasin itu, sekali lagi, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat bukti kekuasaan dan kebesaran Allah pada mereka orang-orang kafir Mekah itu, yaitu anna hamalna dzurriyyatahum, kami angkut dzurriyyatahum. Dzurriyyah ini bisa berarti anak cucu, bisa juga leluhur. Ini canggihnya bahasa Arab. Anna hamalna dzurriyyatahum. Kalau selama ini kita memahami dzurriyyah itu kan anak keturunan. Tapi bahasa Arab mengatakan tidak seperti itu. Kenapa? Bab kacau kalau kemudian yang awayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum itu dzurriyyah diartikan anak cucu, kacau pengertiannya. Kacau. Memang banyak beda-beda pendapat sih ulama. Cuma yang didukung oleh kebanyakan ulama
Dzurriyyah yang dalam surah Yasin itu diartikan sebagai leluhur mereka, yaitu Sam itu tadi, anak Nabi Nuh itu yang Abul Arab. Inna fi dzalika, sungguhnya dalam peristiwa itulah ayatin, niscaya ada beberapa bukti, beberapa ayat kebesaran dan keagungan Allah. Wa in kunna lamubtalin, dan sesungguhnya kunna ada kami, kata Allah, lamubtalin, benar-benar sebagai penguji. Mubtalin, penguji. Artinya Allah menjadikan sebagai penguji kepada kaumnya Nabi Nuh untuk diketahui mau taat atau enggak, mau durhaka atau bagaimana. Nah, kalau maunya seperti itu karena tidak taat, akhirnya terjadilah banjir bah itu. Berarti kita orang Indonesia tidak tergolong keturunan Nabi Nuh ya, Pak? Kenapa? Kita orang Indonesia ini tidak tergolong keturunan Nabi Nuh. Ya keturunan sudah generasi-generasi berikutnya. Dan ini yang satu hal yang perlu kita ketahui. Ketika Allah berbicara tentang peristiwa besar ini, tapi kemudian Allah tidak memerinci bagaimana kesudahannya, proses yang karam itu sampai di mana, dan berapa juta yang karam itu. Itu tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada uraian menarik dari pakar tafsir bahwa keadaan yang seperti itu menunjukkan atau sebagai isyarat bahwa Allah begitu murka kepada mereka. Allah begitu marah kepada mereka. Bayangkan 950 tahun diajak kepada kebaikan dan kebenaran, mereka yang ikut hanya beberapa gelintir saja. Karena demikian begitu dibinasakan, tidak dibicarakan lagi kesudahan dan kelangsungan daripada mereka itu. Riwayatnya seperti apa? Sejarah pun tidak membicarakan itu. Termasuk pertanyaannya Pak Afan, orang Kali Baru ini termasuk keturunan yang mana? Jadi tidak dibicarakan itu. Yang dibicarakan dalam kitab-kitab tafsir Pak Afan cuma itu. Dari putra Nabi Nuh yang 4 itu, yang satu dari istri yang pertama itu Kan'an namanya, ini binasa. Nah, coba barangkali kita keturunan Kan'an mungkin ya. Bisa. Ya, tapi tidak kan tertenggelam itu Kan'annya. Tidak sempat menurunkan keturunan. Tenggelam itu Kan'annya. Itu rahasia isyarat bahwa Allah tidak memerinci itu. Tenggelam begitu saja. Sejarah untuk melacak sejarah berikutnya tidak ada. Nah, cuman sejarah peninggalan Nabi Nuh ini dari 3 anaknya ini. Ada Abul Arab yang menjadi cikal bakal bangsa Arab. Kemudian ada yang namanya Ham yang menjadi cikal bakal orang Sudan. Dan kemudian ada yang namanya Yafut, itu yang cikal bakal bangsa Turki itu. Beranak pinak di situ. Hanya itu yang diceritakan oleh mufassir, oleh para pakar-pakar tafsir. Kesimpulannya dari ayat ke-30 ini bahwa hidup ini memang untuk ujian. Tidak untuk senang-senangan di sini. Kalau ada manusia ingin senang, tidak mau ujian, itu bukan manusia. Ingin senangnya terus, tidak mau ujian. Itu tidak bisa, bahwa Allah itu memang menurunkan manusia itu penuh dengan ujian. Siapa saja. Jangan kemudian menduga karena orang itu kaya, semua serba ada, tidak ada ujian. Pasti ada ujian itu. Pasti ada ujian itu. Yang pertama, ujian itu tentang syariat. Melaksanakan perintah atau kemudian melanggar perintah itu. Menghindari larangan atau justru menerjang larangan itu. Itu sudah ujian. Oleh karenanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut kalau tidak salah, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mengatakan dia beriman kemudian tidak diuji oleh Allah?
Jangan mengira seperti itu. Justru orang yang beriman, ujiannya semakin banyak. Semakin orang beriman, ujiannya semakin banyak. Karena itu, Syekh Abdul Qadir Jalani pernah berkata, Innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu wa innama atathu litakhtabirahu. Innal baliyata, sesungguhnya ujian itu tidak datang kepada seorang mukmin lituhlikahu, untuk membinasakan, tidak. Kalau orang imannya sudah bagus, ibadahnya sudah kuat, tapi masih diuji, tidak untuk membinasakan. Tapi ujian itu datang kepada orang yang seperti itu, litakhtabirahu, untuk menguji, untuk menaikkan tingkat, menaikkan kelas, menaikkan derajatnya, diuji oleh Allah. Dilihat kesabaran dan dilihat kesyukurannya. Itu banyak jenis-jenis ujian itu. Walhasil bahwa hidup ini adalah memang untuk ujian. Untuk ujian. Sumba ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.